Halo Bu, kami dari kelompok 4 dari manajemen Asore. Anggota kelompok kami itu terdiri dari saya sendiri, Alexander, kemudian ada Angelina, ada Destiny Vania Limus, ada Fionita Ilpanja, kemudian ada Alexander Kevin Lung, ada Mita, dan yang terakhir ada Giovanni Valencia. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya untuk kami mempresentasikan hasil kinerja kami. Dan kali ini kami akan membahas tentang pelanggaran etika profesi dan manajemen yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia. Nah, sedikit mengenai PT KAI. Jadi PT KAI itu adalah badan usaha milik negara di Indonesia, ditempatkan pada tanggal 1 Juni 1999 dan punya 7 anak perusahaan, yaitu KAI X Service, KAI Bandara, KAI Komuter, KAI Wisata, kemudian ada KAI Logistik, KAI Properti, dan yang terakhir itu ada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Nah, PT KAI ini menyediakan layanan-layanan pengangkutan penumpang dan barang-barang dan punya peran penting di sektor transportasi Indonesia yang berkontribusi dalam pengembangan industri kereta api di Indonesia. Selanjutnya, di balik kesuksesan PT KAI Persero pernah mengalami kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. PT KAI Persero melakukan fraud terhadap laporan keuangan tidak benar. Seharusnya mengalami kerugian sebesar 63 miliar pada tahun 2005 yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. PT KAI memanipulasi data dan laporan dengan mencatat laba Rp 6,9 miliar, meskipun seharusnya mengalami kerugian sebesar 63 miliar. Informasi ini muncul setelah Komisaris PT KAI Hengkinus Manau menolak menandatangani laporan keuangan sehingga RPST KAI tertunda. Ia menjelaskan masalah ini kepada Ikatan Akuntan Indonesia, termasuk PPN sebesar 95,2 miliar, yang seharusnya menjadi kewajiban perseroan membayar surat ketetapan pajak, tetapi disajikan sebagai piutang dalam laporan keuangan. Ada juga tagihan kepada pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak dan PT KAI memasukkan pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih selama 3 tahun sebagai pendapatan. Selanjutnya, manajemen PT KAI mengakui inventarisasi tahun 2002 sebagai kerugian secara bertahap selama 5 tahun, dengan penurunan nilai persediaan suku cadang dan pelengkapan sebesar 24 miliar. Di akhir 2005, tercatat kerugian sebesar 6 miliar atas sisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan. Pada neraca per 31 Desember 2005, terdapat penyertaan modal negara sebesar 70 miliar yang dianggap sebagai bagian utang, serta bantuan pemerintah sebesar 674,5 miliar yang belum ditentukan statusnya sebagai modal. Laporan keuangan PT KAI Indonesia tahun 2004 dan 2005 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan, sementara tahun-tahun sebelumnya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Akibat manipulasi laporan keuangan, PT KAI atau Persero dianggap tidak mampu mencapai kinerja yang baik. Selanjutnya, kasus PT KAI Persero adalah kasus rekayasa atau manipulasi yang dilakukan untuk meningkatkan keuntungan dalam jangka waktu pendek. Ini karena mereka mencoba melakukan peningkatan laba dalam bentuk kepentingan pribadi dengan pelaporan keuntungan sebesar 6,5 miliar. Dalam kasus ini terdapat pelanggaran tanggung jawab profesi, di mana laporan keuangan diperbaiki dan dalam pelaporan PT KAI berbeda dari laporan posisi keuangan. Integritas dan objektivitas dalam pemeriksaan laporan keuangan PT KAI yang dilaksanakan akuntan juga tidak dilaksanakan. Bagi perusahaan, dampaknya adalah menurunnya kepercayaan para investor dan calon investor, serta merusak citra perusahaan. Ini menyebabkan menurunnya jumlah investor yang bersedia menanam modalnya ke perusahaan, sehingga perusahaan kekurangan modal. Selanjutnya, karena melakukan pelanggaran, PT KAI dikenakan sanksi Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, di mana secara langsung dan tidak langsung telah melakukan penipuan, mengelabui pihak lain, dan membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material di dalam laporan keuangan perusahaan. Yang kedua,
Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, di mana direksi PT KAI yang terlibat diwajibkan membayar denda sebesar 1 miliar rupiah, sedangkan auditor eksternal juga terlibat dan diwajibkan membayar denda sebesar 100 juta rupiah. KAPS, Manan dan rekan juga diwajibkan membayar denda karena dianggap gagal menerapkan persyaratan profesional yang disyaratkan. Selanjutnya, Jadi dari kasus tersebut, kami menarik kesimpulan bahwa kasus yang terjadi pada PT KAI berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Kecurangan dilakukan karena terdapat keadaan yang memungkinkan untuk melakukan kecurangan, terutama tekanan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan yang baik pada PT KAI dan peluang sehingga dapat melakukan kecurangan terhadap laporan keuangan. Pelaksanaan etika profesi dalam melaksanakan tugas membuat pelaksananya independensi, integritas dan objektivitas yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja PT KAI. PT KAI telah berhasil meningkatkan pengendalian internal dan tata kelola dengan baik beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, adapun 2 poin saran kami berikan. Yang pertama, bagi perusahaan diharapkan dapat meningkatkan komitmen terhadap integritas dan transparansi dalam pelaporan keuangan melalui pengendalian internal dan pemeriksaan secara menyeluruh. Peningkatan keterlibatan auditor independen yang objektif juga penting untuk memastikan akurasi dan kepercayaan akan laporan keuangan. Dan bagi pemerintah, diharapkan untuk menguatkan pengawasan terhadap BUMN dengan regulasi yang lebih ketat dan membuat sanksi yang tegas untuk pelaku pelanggar etika terkait manipulasi data dan peningkatan mekanisme whistleblowing. Badan pemeriksa keuangan yang terlibat juga harus diperkuat supaya laporan keuangan yang tepat dapat dipastikan dan membantu melindungi investor dan masyarakat. Selanjutnya, Baik, sekian presentasi hasil kinerja dari kelompok 4. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau isi dari hasil kinerja kami. Sekian dan terima kasih.